Halo semua, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi sering banget kepikiran sama kalian, yaitu tes kemampuan akademik atau TKA. Tenang aja, kita bakal kupas tuntas bareng-bareng biar nggak ada lagi yang bikin bingung. Dengar kata ujian besar pasti ada deg-degannya dikit ya, wajar banget kok. Tapi tujuan kita di sini adalah mengubah rasa cemas itu jadi rasa siap. Anggap aja pembahasan ini sebagai peta dan kompas buat kamu menaklukkan TKA. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama TKA, terus kita bedah 2 mata uji utamanya, abis itu kita intip 3 jenis soal yang bakal muncul. Nah, yang paling seru, kita bakal bahas strategi jitu buat soal bahasa dan matematika, dan ditutup dengan kunci suksesnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Langkah pertama buat menaklukkan tantangan apapun adalah dengan kenalan dulu sama tantangannya. Jadi, apa sih sebenarnya tes kemampuan akademik ini? Dan kenapa ini penting buat kamu? Oke, secara resmi, TKA itu tes terstandar. Maksudnya gini, tes ini dirancang buat ngukur kemampuan akademik kamu secara adil. Nggak peduli kamu dari sekolah mana, jadi hasilnya itu benar-benar objektif buat ngelihat apa aja yang udah kamu kuasai selama ini. Jadi, buat apa sih TKI ini ada? Pertama, biar proses seleksi lebih adil. Angka 80 dari sekolah A sama sekolah B kan standarnya bisa beda. Nah, TKI ini yang jadi penengahnya. Tes ini juga bantu pemerintah buat lihat peta kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan juga ngasih kesempatan buat teman-teman dari jalur nonformal. Dan ini yang harus dicatat baik-baik. TKA itu bukan ujian kelulusan ya. Kelulusan kamu tetap ditentukan sama sekolahmu. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya TKA. Tes ini pada dasarnya muji 2 area utama yang cara kerjanya beda banget. Anggap aja kayak kita lagi ngelatih 2 otot otak yang berbeda. Otot pemahaman bacaan dan otot logika. Di satu sisi, ada bahasa Indonesia. Di sini, yang diuji itu seberapa jago kamu memahami, menganalisis, dan narik kesimpulan dari sebuah bacaan. Terus, di sisi lainnya ada matematika. Nah, ini yang nantang logika kamu. Gimana caranya kamu pakai rumus dan konsep buat mecahin masalah. Dua-duanya butuh pendekatan yang beda total. Kalau mau jago main game, kita harus tahu aturannya kan? Sama kayak TKA. Aturan mainnya di sini adalah bentuk soal yang bakal kamu hadapi. Ada 3 jenis utama yang wajib banget kamu kenali biar nggak kaget nanti. Ini dia 3 serangkaiannya. Pertama, pilihan ganda sederhana, ini sih kita udah kenal banget. Terus yang kedua dan ketiga ini nih yang agak beda. Namanya pilihan ganda kompleks yang butuh perhatian ekstra. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, pilihan ganda sederhana. Ini format yang paling klasik lah. Ada satu pertanyaan, dikasih beberapa pilihan jawaban, dan tugas kamu cuma satu. Cari satu-satunya jawaban yang paling benar. Gampang kan? Nah, ini dia yang mulai seru. Pilihan ganda kompleks, model MCMA. Kepanjangannya Multiple Choice Multiple Answers. Di sini kamu harus teliti banget. Kenapa? Karena dari pilihan yang ada, jawaban yang benar itu bisa lebih dari 1. Bisa 2, 3, atau bahkan semuanya benar. Tugas kamu adalah pilih semua jawaban yang tepat. Jenis ketiga adalah pilihan ganda kompleks model kategori. Gini cara kerjanya. Kamu bakal dikasih beberapa pernyataan yang berhubungan sama satu teks atau data. Nah, kamu harus nilai tiap pernyataan itu, satu persatu. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Sesuai atau nggak sesuai? Nggak boleh ada yang kelewat. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, strategi. Untuk soal bahasa Indonesia, coba deh kamu bayangin diri kamu jadi seorang detektif. Tugas utama kamu adalah mencari bukti dan petunjuk yang tersembunyi di dalam teks. Kamu bakal dikasih tempat kejadian perkaranya, yaitu sebuah teks bacaan. Percaya deh, semua jawaban yang kamu butuhin itu sebenarnya udah ada di sana, tersembunyi di antara paragraf-paragraf. Kuncinya cuma satu, tahu cara nyarinya. Jadi, ini dia toolkit detektif kamu. Pertama, baca cepat teksnya buat dapat gambaran besarnya. Kedua, bedah pertanyaannya. Pahami apa sih yang sebenarnya dicari? Ketiga, scan teksnya. Cari kata kunci yang nyambung sama pertanyaan. Dan terakhir, asah kemampuanmu buat menyimpulkan. Karena kadang jawaban itu nggak ditulis gamblang, tapi tersirat. Oke, sekarang kita ganti topi. Untuk matematika, kita bukan lagi jadi detektif, tapi jadi seorang arsitek. Tugas kita adalah membangun sebuah solusi dari nol, langkah demi langkah, dengan pondasi logika yang kokoh. Soal matematika itu seringkali bukan cuma soal angka, tapi soal cerita, soal logika.
Mirip kayak dadu ini. Ada aturan dan struktur yang harus kita pahami buat nemuin jawaban di sisi yang nggak kelihatan. Ini dia perlengkapan arsitek kamu. Pertama, baca blueprint soalnya, informasi apa aja yang dikasih, dan apa sih tujuannya. Kedua, pilih peralatan yang tepat, konsep atau rumus mana yang pas buat ngebangun solusinya. Ketiga, kerjakan dengan presisi, hitung dengan teliti, dan jangan lupa cek ulang. Terakhir, siap-siap beradaptasi karena tiap soal itu unik. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kalau di soal bahasa, fokus kamu itu ke pemahaman, cari bukti di dalam teks. Sementara di soal matematika, fokusnya geser ke logika, alur pengerjaan, dan yang pasti ketepatan ngitung. Ini dua cara berpikir yang benar-benar beda. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih setelah kita bedah semua. Dari apa itu TKA, jenis soalnya, sampai strateginya, terus apa dong kesimpulan utamanya buat kamu? Ingat ya, TK itu bukan monster yang gak dikenal, justru sebaliknya. Sekarang, kamu udah punya petanya, kamu tahu medannya kayak apa, kamu kenal jenis-jenis soalnya, dan kamu udah dibekali peralatannya, yaitu strategi yang tepat. Ini tantangan yang sangat bisa kamu hadapi. Dengan tahu aturan main dan strategi yang pas, TKA ini bukan lagi hal yang menakutkan, tapi jadi panggung buat kamu nunjukin semua yang udah kamu pelajari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi aku takut atau enggak, tapi aku siap nunjukin kemampuanku. Semoga ini ngebantu ya. Semangat selalu!